Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin wa syahrun fihi nutahhiru ajsadana wa qulubana minal ma'asi wal atham. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. Materi kita hari ini menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan. Jemaah Allah, sebelum kita jawab pertanyaan ini dan cara mengulasnya, ya, kita mundur dulu ke belakang. Kenapa sih kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita harus sholat, baca Quran, qiyamul lail, sedekah, haji, umrah dan lain sebagainya? Apa gunanya ibadah tersebut kepada kita untuk kita laksanakan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti insyaallah sampai ke materi ini kita lihat dulu kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, agar kita ini bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada harganya, ada pontennya. Allah ngopenin kita jemaah karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi, ada 5 orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yabghadu kulla, sesungguhnya Allah tidak suka, ya, kepada 5 perkara yang di bawah ini. Saya akan sebutkan yang mengenaan tentang materi kita aja. Hadis ini sahih Ibnu Hibban. Apa yang pertama? Kata Nabi, jifatun bil laili, bangkai di malam hari. Siapa bangkai ini? Ya, dan kenapa dia dianggap bangkai? Para ulama menjelaskan yang dimaksud bangkai di malam hari adalah orang yang tidak qiyamul lail, orang yang malas sholat malam. Ya, orang yang tidak mau sholat malam dipandang oleh Tuhan itu onggokan daging yang hidup yang tidak berarti. Oleh karena itu jemaah, ya, minimal kita sholat malam itu adalah ikut sholat isya dan ba'diyah, minimal itu. Atau kita mengambil fatwanya Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausini khalili, teman akrab aku, kata Abu Hurairah, memberikan wasiat kepada aku. Siapa teman akrab Abu Hurairah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wahai Abu Hurairah, jangan tinggalkan 3 perkara. Tidur, witir sebelum tidur, puasa 13, 14, 15 Ayyamul Bait, dan sholat duha dilaksanakan tiap hari. Itu minimal. Maka kata Abu Hurairah, aku suka witir sebelum tidur. Jika aku tak terbangun di malam hari, aku sudah dianggap sholat malam. Ya, jadi kenapa dianggap dia bangkai? Begini, karena kata Nabi, setiap malam Allah itu yanzilu ilas sama. Setiap malam itu Allah menurun, menjuntak, menurung, ya, turun Tuhan ke langit bumi. Ya, apa yang turun itu nggak urusan kita itu. Jangan diteliti yang turun badan Tuhan, rahmat Tuhan. Pokoknya Allah merendah begitu. Kadang-kadang ini dikaji-kaji ya, membuat kita menjadi bingung kadang-kadang. Seperti orang bertanya, Pak Ustadz, siapa nama nenek Nabi Muhammad? Siapa nenek Muhammad? Jangan nenek kau pun kau tidak tahu namanya. Enggak begitu penting. Ada perempuan bertanya, ada seorang suami bertanya, Pak Ustadz, kalau saya nanti masuk surga, saya masuk surga, istri saya masuk surga,
Kira-kira saya sama bidadari cemburu nggak istri saya ya? Kan terlalu pertanyaannya dalam itu, maksudnya terlalu jauh. Saya bilang begini, Bapak jangan pikirkan dulu cemburu, Bapak pikirkan Bapak masuk surga atau neraka itu. Ya, nah, jadi termasuk Allah merendahin. Karena dikaji lah ini Tuhan lah, Allah merendah, selesai. Artinya Allah mendekat ke hambanya. Apa kata Allah? Wa man sa'alani la'u'tiyanna, yang memohon ku kasih. Wala in ista'adzani la'u'idhanna, yang minta perlindungan ku lindungi. Wa man istaghfarli aghfirlullah, yang minta ampun ku ampuni. Si Buyung, si Ucok, si Asep ngorok. Bangke itu. Yang membakikan dia bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita qiyamul lail, Masya Allah. Coba sebelum saya bongkar dulu apa aja, kita lihat dulu teori ilmiah dulu. Bumi ini kalau dikelilingin satu titik gini, kembali ke awal, buka di WhatsApp itu, namanya Meta AI itu. Pencet berapa lama dibutuhkan mengelilingi bumi ya. Berapa lama? 24 jam. Naik pesawat, ngisi aftur dulu, Aljazair, naik lagi ke atas. Ya sehari semalam lebih setengah hari, atau pasnya setengah hari lebih sedikit. Ada ciptaan Allah, ya namanya Yuwaiskadi. Kata ilmuwan NASA, Yuwaiskadi. Itu kalau kita naik pesawat, dari titik sini ke titik sini, ke titik awalnya, keburu rontok pesawatnya. Kenapa? Menghabiskan usia mengelilinginya 800 tahun, 8 abad. Habis bilangan menjelaskan berapa gede raksasanya itu. 8 abad dikelilingi. Bumi sehari semalam selesai. Maka bumi ini kata para ilmuwan, debu bumi kita nih. Debu, nggak kelihatan gitu. Begitu kita sholat malam, Allahu Akbar. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Suara saya udah dubbing ini. Banyakan show ini. Ya, begitu kita tahajud, maka kita naik ke maqam mahmuda. Tahu maqam mahmuda? Mahmuda itu terpuji, bukan mahmuda. Ya, maqam naik ke atas. Baru Allah melirik itu. Nah, kenapa? Karena sholat. Bumi tak kelihatan. Begitu kita sembah Tuhan, Allah kemudian ngopenin kita ini. Ya, dibandingkan Yuwaiskadi tadi, yang 8 abad tadi, di mana itu? Besarnya ciptaan Tuhan itu. 8 abad coba. La Allah ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ciptaan Allah itu. Ya, kita belum ke sana, belum tahu jagat laga raya ayam alam ini. Ya, Allah menciptakan. Ya, Bapak tahu, pada setiap malam kata para ilmuwan, ya mereka melihat dari bulan setiap hari malam khususnya bumi ini dihantam oleh 20.000 meteor ini. Ya, tapi kita punya atmosfer, ionosfer, stratosfer, ozonosfer, apa lagi? Buah pir. Ya, sehingga begitu sebelum sampai menyentuh bumi ini hancur itu meteor karena atmosfer tadi. Begitu malam Lailatul Qadar, ini disembunyikan informasi ini. Ilmuwan Mesir yang membongkar ini. Tidak ada satu meteor pun yang jatuh ke bumi. Kenapa? Tanazzalul malaikatu, malaikat yang turun. Tak ada satu meteor yang turun. Mereka lihat kok meteor 20.000 kan banyak itu. Tak jatuh-jatuh kayak api-api gitu. Tapi tiba-tiba malam Lailatul Qadar tidak ada. Tapi yang ingin saya katakan, bagaimana Allah menjaga alam semesta ini. Ini 17.000 kaki nih, hujan ini. Jika Allah lepaskan gravitasinya, ya hujan ini dilepaskan gitu, maka jatuhnya sebutir hujan itu jemaah bisa menghancurkan badan kita itu, membongkar tanah, membuat benyok mobil, membuat bolong gedung itu. Tapi Allah memperlambat itu 80 km per jam itu. Lihat bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Jadi begitu kita qiyamul lail, Allahu Akbar. Maqaman mahmuda. Diangkat ke makam
yang terpuji. Lagi, apa lagi kata Nabi? Himaru bin nahar. Allah benci kepada orang yang di siang hari keledai dia. Siapa yang dimaksud keledai di siang hari ini? Keledai ini apa? Tipe hewan apa ini? Tipe hewan pekerja keledai ini. Apa maksudnya? Orang yang dia bekerja terus, tak penting mengaji, tak penting dia sholat, binatang itu. Hewan. Makanya kita nggak boleh ngomong begini, Pak. Kenapa kau bekerja, Bang? Ya cari makan. Nggak boleh bilang cari makan itu. Apa kata Imam Ali? Orang yang dia tujuan hidupnya bekerja, mencari makan, maka harga dirinya tidak lebih mulia daripada apa yang dikeluarkan oleh isi perutnya itu. Cari nafkah, ya, beribadah, ya. Jadi kita coba laki-laki ini, ya, bekerja kita tiap hari begini. Kata Nabi, ada dosa pada seorang laki-laki ini yang tidak terhapus dengan excellennya ibadah puasa, dengan hebatnya ibadah sholat, tak terhapus kecuali at-ta'abu fin nafaqat, bercapek-capek dan berletih-letih mencari nafkah. Ya, itulah. Cobalah kita, kalau kita hitunglah Pak ya, kita hitung. Kita ini kan, maaf ya, babunya rumah tangga kita ini. Matahari belum terbit kita udah berangkat kerja. Matahari tenggelam baru kita pulang kerja. Ya, tak pernah lihat matahari dia. Padahal kartu HP-nya Mentari. Dulu ya ada Indosat Mentari. Ya, coba. Begitu kita punya duit, kita makan sendiri. Tidak, buat anak-anak kita itu. Senang kita kalau anak kita tuh menyuapkan makanan ke mulutnya itu. Ayah, makasih. Makan anak kita lihatin. Kita cuma memandang tuh puas sudah. Duit saya dipakai mereka, hasil keringat saya, macet-macetan. Kan puas hati kita tuh. Ya, mau kawin lagi, tak cukup. Ya, tak cukup agak duitnya. Ya, atau kalau duitnya banyak, dia termasuk isti, ikatan suami takut istri. Udah habis sudah, habis voting sudah ya. Ya, tak ada harapan sudah. Kecuali orang-orang yang bernyali gede. Makanya Ustaz Arifin Ilham dulu pernah ngomong sama saya itu. Si istri berapa? Almarhum. Istrinya 1 saya bilang. Penakut katanya. Itu ayatnya, wa in khiftum kata dia fawahidah. Kalau takut 1 aja, penakut katanya. Pakai dalil dia, diam saya kan. Kalah saya jadinya. Jadi penakut-penakut kita semua ini. Baik, kita kembali ke mangkal. Jadi dianggap keledai bekerja terus. Ya, saya agak sedikit miring dikit dulu. Tak boleh juga begini, Pak. Kita bersedekah sama orang. Adik-adik, bapak ini impak bapak, sedekah bapak, ya donasi bapak, ya mudah-mudahan bermanfaat. Doain bapak lagi sakit, supaya bapak sembuh. Itu enggak boleh ungkapan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melarang itu. Berarti engkau mencari imbalan dari pemberianmu dengan cara minta didoakan. Tidak boleh. In ajriya illa 'ala Allah. Upahmu cukup dari Allah saja. Enggak boleh itu. Ya. Kasih kita donasi. Ya, kecuali kalau panitia yang ngomong, lain lagi cerita. Minta enggak boleh. Makanya kata Nabi, seseorang kata Nabi yang suka minta-minta begini, dibangkitkan di padang mahsyar kata Nabi, muz'atul laham, wajahnya tanpa daging itu, tengkorak. Enggak boleh minta begini. Ke Tuhan aja minta, ke Tuhan. Makanya mualem ketika banjir bandang di Aceh itu, gubernurnya Aceh, kenapa tak dibuat status banjir nasional ini? Apa jawaban dia? Menyentuh hati. Sampai orang Aceh menangis. Saya bilang, apa kata dia? Berharaplah sajalah kepada Allah. Kalau kita berharap kepada manusia, kita banyak kecewa katanya. Panglima GAM ini. Ya, jadi makanya kalau kita ada kebutuhan, Pak, kebutuhan. Sholat 2 rakaat itu perilaku Nabi itu. Nabi itu kalau ada hajat, sholat hajat namanya. Ya Allah, minta ke Tuhan. Allah enggak pelit. Man la yas'alillah yaghdab alaih. Bahkan kata Nabi, barang siapa tidak mau meminta kepada Allah, Allah marah kepada. Minta ke Tuhan itu. Maka permintaan itu ada 2 tipenya, Pak. Ada namanya doa, ya Allah. Tadi Pak Ustadz Haddad lama doa yang saya lihat. Salah satunya minta apa kali ini ya? Ya, THR, kayak mau kawin lagi tadi. Ya, panjang doanya sampai komat. Aduh. Ya,
Itu namanya doa itu. Ada namanya syakwa. Syakwa itu begini, ya Allah mohon kepadamu ya Allah. Jadi akrab ke Tuhan, dia minta dihadirkannya Tuhan. Itu pernah kejadian Nabi Muhammad, begitu perang Badar, 313 kaum muslimin, orang kafirnya berapa? 1000. Apa kata Nabi? Ya Allah, kalau kau tak menangkan kami, aku tak menjamin siapa lagi yang akan menyebut-nyebut namamu di atas bumi ini. Minta, namanya syakwa itu. Ada di Quran, ashku bathi wa huzni ilallah. Doanya Nabi Yakub, mengadu ke Tuhan, menangis kita. Ya, Bapak kesulitan hidup, ya ada masalah hidup, minta mengadu ya Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya. Menangis merengek-rengek Bapak. Ya. Ya, itu hajat yang paling tinggi. Kalau doakan Rabbana taqabbal minna, lain si Tuhan itu dengan mengharap merengek itu. Jadi Allah tuh merasa ngopenin Tuhan itu. Begitu ke Tuhan tuh akrab kita. Ya Tuhan, ini banyak kisah ini. Bagaimana ada orang pingin sesuatu hal sama Tuhan, dia seperti teman dibuatnya. Tuhan kalau kau tak ngasih Tuhan, keterlaluan ke Tuhan. Kasihlah Tuhan. Akrab sama Tuhan dia. Itulah seorang hamba namanya syakwa itu. Baik. Jadi kita agar kita berharga di mata Allah, bagaimana caranya? Ibadah. Ibadah ini Allah ini tak berhajat sama ibadah kita ini. Tak butuh Tuhan. Ya. Man amila sholihan falinafsi. Barang siapa beramal soleh untuk dirinya. Wa man assa'a fa'alaiha. Berbuat buruk untuk dirinya. Enggak ada ke Tuhan. In ahsantum ahsan. Tak ada untuk ke Tuhan itu. Ke kita itu. Begitu kita beribadah, Allah pandang itu. Saya buat contoh. Kata Nabi, barang siapa berimpak sebutir korma. Sebutir korma, tergantung kormanya. Kalau dia ajwa segini kecilnya. Jangan dimakan ya. Kalau gedean dikit namanya mejol, ya, nah, panjang dikit. Kata Nabi, barang siapa berimpak sebutir korma dengan 2 syarat. Pertama ikhlas, kalau sebutir insya Allah ikhlaslah. Ya, yang kedua halal. Nanti kata Nabi, Allah akan menangkap sedekahnya min yaminir rahman, tangan kanan Tuhan itu. Ya, jadi begini Pak, nampaknya kita bersedekah ke orang yatim, tapi hakikatnya kita meletakkan sedekah kita di tangan Tuhan itu. Ke orang fakir, ke tangan Tuhan itu. Zakat, ke tangan Tuhan itu. Allah ambil dengan tangan kanannya, lalu Allah menggembung-gembungkan pahalanya hatta ilal jabal, sampai segede gunung itu pahalanya. Hadis Sahih Imam Bukhari. Kurma segini nih, menggunung. Coba yang penghargaan Tuhan itu. Ya, makanya saya ini bukan apa ya, udah terakhir Ramadan ini. Tapi kesempatan belum selesai. Nabi Muhammad itu Pak, begitu datang Ramadan, ajwadun nas, manusia yang paling pemurah. Ya, coba bayangkan itu. Bagaimana pemurah Nabi Muhammad? Satu ketika beliau mengembala kambing gitu. Datang orang, ya Muhammad, bagus sekali kambingmu ini. Ya bagus, saya rawat kata Nabi. Lihatnya lagi, bulunya bagus, putih, bersih, gemuk-gemuk. Nah, aku suka kambing melihat kambing melihat. Kamu suka iya. Yang benar kamu suka dengan kambing ini, suka. Itu kambingnya sekitar puluhan ekor lah. Sampai 50 atau sampai 100 ya. Kalau kau suka kata Nabi, ambil semua ini. Wah, kan terbelalak matanya tuh. Benar, iya. Itu Nabi itu kadang-kadang sesuatu yang tak mungkin itu terjadi. Apa terjadi? Ambil semua kata Nabi kalau engkau suka. Berlarilah orang ini masuk ke kampungnya. Wahai sukuku, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian kata dia. Sesungguhnya si Muhammad itu jika dia berinfak, dia tak takut miskin. Dermawan. Begitu Ramadan, naik dermawan Nabi Muhammad. Dan karakter Nabi itu Bapak Ibu tak suka mengecewain orang, patah arang orang enggak. Begitu enggak punya duit dia diarahkan ke rumah si fulan engkau, belok itu. Bukan tak, enggak. Itu karakter Nabi itu. Tidak suka membuat orang kecewa, patah hati, sakit dengan ucapan, tidak, dibelokkannya. Hari ini aku enggak punya apa-apa, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu ini? Aku Rasulullah, yang peristiwa yang mereka makan malam itu, yang gelap-gelapan itu, panjang ceritanya ya. Tapi yang jelas beliau tak suka mengecewakan orang itu. Ya, maka THR mungkin ini dalilnya. Ya, maka jika kita mengkasih hampers ya. Ya, pampers atau hampers. Yang ngasih gini Pak, ngasih duit, ngasih makanan, itu bagus itu.
Itu ajwadun nas, ya, mengamalkan perbuatan Nabi, dermawan dia. Lalu bagaimana? Nah, dan Allah ini Pak, nah ini ya, jika dia sudah senang sama kita, waduh Masya Allah, ya, Allah memberi melimpah-limpah lagi. Itulah akrab sama Tuhan kita. Sejauh apa cinta kita ke Allah kepada kita? Sejauh apa cinta Allah kepada kita? Satu ketika peperangan, ada habis perang, ada seorang ibu berlari-lari itu sambil menangis karena mencari anaknya hilang. Coba bapak kehilangan anak 2 tahun atau cucu, ya 3 tahun di mall, kan bingung kita itu. Saya aja anak saya pasar malam bilang udah panik, 5 menit pertama nggak ketemu, kemana ini, cari ke sini, kemana nih, panik bukan main, cari lagi ketemu, yang pencarinya ketemu, udah ketemu belum, cari lagi, aduh pagi gundah gulana gitu itu. Ibu ini sama ini. Begitu ketemu anak diciumnya, anak di pera-pera diciumnya, menangis dia dengan anaknya. Melihat fenomena itu, Rasul berkata kepada para sahabatnya, kira-kira ibu itu mau nggak mencampakkan anaknya ke dalam api? Ya Rasulullah, mana mungkin dia bikin mencampakkan anaknya. Dia aja mencari setengah mati, menangis-nangis tadi. Lihat, apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah mencintai hambanya melebihi ibu itu kepada anaknya, kata Nabi. Allah ini sayang sama kita. Bapak takut diazab di kubur, minta ke Tuhan, Tuhan tolong, aku takut diazab kubur, aku takut dengan malaikat, minta ke Tuhan, menangis. Kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, jika ada orang akhlaknya bagus, kata Nabi, barang siapa meminta kepada Allah, ya Allah, matikan aku syahid ya Allah, matikan aku syahid ya Allah, matikan aku syahid, dia akan mati syahid, kata Nabi, wa in kana mata ala firasyih, walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Tuh, permohonan. Jangan sepelekan begini nih. Ya. Yang kedua, penutup. Kenapa kita harus beribadah? Karena Allah ingin memberi kebaikan kepada kita. Saya buat contoh. Semua syariat ini kita jalankan, apa fungsinya? Salah satu karakter Nabi Muhammad tidak suka ngobrol habis Isya. Nggak suka Nabi ngobrol. Beliau nggak nyuruh, janganlah habis Isya kalian ngobrol. Enggak, itu cuma sikap Nabi ya. Kira-kira ke Nabi nggak mau ngobrol kenapa? Nggak ada kafe. Ya, kalau sekarang kan kafe nih. Ya, kenapa? Nggak ada teman ngobrol. Sahabat banyak. Atau mau qiyamul lail, mungkin itu alasan yang tepat. Mungkin baru mau qiyamul lail. Tapi para ilmuwan mengamati Pak, sikap Nabi ini. Orang harus tidur antara jam 9 sampai jam 1. Atau jam 10 sampai jam 1. Apa itu? Itu waktu quality time, waktu yang paling bermutu, berkualitas. Jika seseorang tidur antara jam 9 sampai jam 1 atau jam 10 sampai jam 1, itu tubuhnya lagi merestart, memperbaiki jaringannya, detok. Ya, tidur. Tubuh tuh memperbaiki jaringannya, memperbaiki semacam laptop yang di-restart tadi. Dan itu terjadi jika tidur, jika jam 9 terbuka matanya, jam 10 terbuka, jam 11 terbuka, tak terjadi perbaikan karena dia melek, harus tidur. Maka orang yang jerawatan dia, kalau dia pakai skincare, apa lagi, yang ke mukanya ini tak sembuh-sembuh itu, karena panas wajahnya, harus tidur dia. Ada dengan tidur Pak, kadang-kadang sembuh itu. Mumet, sakit perut begitu, macam pusing, begitu tidur, begitu bangun sembuh karena nggak tidur. Coba usahakan jam 10, jam 1 tidur, puas itu, enak, lega. Maka Nabi Muhammad bangun qiyamul lail, tak tidur lagi dia sampai siang kecuali qailulah. Kenapa? Itu tidur yang berkualitas. Satu, di balik sikap Nabi ada kebaikan buat kita. Yang kedua, menguap. Ya, tunggu dulu sebelum saya habiskan. Jadi tadi tidur, kalau dia begadang Pak, bagaimana itu? Begadang, cepat matinya itu. Ya, itu lagu Begadang sama Irama itu. Ya, ya, itu masuk ke dokumen internasional ya di Amerika Serikat itu. Ditanya lah Bang Haji, lagu andanya kan receh aja nih, apa namanya syairnya itu. Kenapa bisa viral sekali nih? Sampai orang barat merubah apa aja, tapi aransemen itu cuman kata-katanya aja. Begini kata dia,
Dulu ketika saya remaja, anak muda lah, itu ada teman saya begadang dulu katanya. Begadang merokok tengah malam, sambil merokok rame-rame kan. Kalau orang merokok ini ketemu Pak, mereka buat majelis namanya majelis suro, majelis suka rokok. Kumpul semua situ duduk. Karena dia begadang, mukanya pucat, kekurangan darah jadinya kan. Udah merokok, ngopi, begadang, tak tidur-tidur gitu. Kan rusak sistem sarafnya itu. Mati dia. Itulah inspirasi kata Bang Haji dia buat lagu itu. Makanya ada ungkapan, kalau terlalu banyak begadang, muka pucat, karena darah berkurang. Teng 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 teng. Kalau sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu sayangin badan, jangan bergadang setiap malam. Nah itu ya, ya harus nambah ini kayaknya nih. Ya. Baik, itu ya bagaimana tidur itu. Ya harus tidur kita sesuai sunnah Nabi. Berikutnya menguap. Cara menguap sesuai sunnah bagaimana? Dua, kata Rasulullah. Pertama tutup mulut, begitu menguap begini. Begitu caranya. Kalau enggak kuat kata Nabi, ambil tanganmu tutup ke mulutmu ini. Atau begini. Tidaklah seseorang kata Nabi, dia menguap sambil mengeluarkan suara. Wah. Ada enggak begitu orang menguap di sini? Ya. Di sini enggak ada kali, enggak ada yang ngaku. Ya. Kata Nabi, fadhahaka syaitan. Setan mentertawakan dia tuh. Ih, kudanil mangap gitu. Ya. Tutup kata Nabi. Lihat tangan. Setan mentertawakan. Makanya kita maaf ya. Nabi itu saya juga baru ketemu 2 bulan lalu ini hadis. Nabi itu melarang ya kita itu mentertawain sesuatu yang keluar dari badan orang, termasuk kentut. Kata Nabi, lima tathahadukum minad durat. Kenapa kalian mentertawain orang yang buang angin itu kata Nabi? Kenapa? Jadi maaf ya, buang angin terbagi 2 itu. Ada buang angin itu mengeluarkan suara, bahasa Arabnya durotun, dut. Jadi hurufnya huruf padat, huruf dot sama to. Huruf depannya dot, huruf ujungnya to, durotun, tutut. Ya, durotun. Ya, saya bukan ngarang ini lihat di kamus nanti. Ada bahasa Arab kentut yang tak bunyi namanya pusaun. Pes. Sesuai hurufnya. Pes. Pusaun. Jadi Pak Ustadz, kentut yang sopan bagaimana Pak Ustadz? Kentut sopan, kentut yang tak bunyi, tapi baunya kemana-mana. Bagus. Viral dia. Baik. Tidak boleh ketawa. Termasuk kenapa? Karena sikap itu setan. Setan itu suka mentertawain orang soalnya. Di situ nanti ya tak bagus orang itu bekerja menjadi pelawak. Saya enggak mau mengatakan haram ya. Karena kata Allah, falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Ya, banyakkan menangis, sedikitkan ketawa. Ya. Itu. Jadi pelawak itu kurang bagus. Saya enggak mengatakan rezekinya halal. Subhat lah. Ada orang ya juri dangdut dapat duit banyak jutaan. Ya, nyanyi-nyanyi gitu di Indosiar dia. Saya enggak mengatakan haram, tapi itu enggak. Ada orang kerja di bioskop, itu cari yang halal, yang betul-betul itu dimakan itu jadi halal, jadi obat. Syubhat itu begitu. Apalagi kalau di riba, tempat riba dia bukan lagi syubhat, udah haram dia. Jadi rembang-rembang syubhat itu. Jadi pelawak. Jadi enggak boleh kita mentertawain orang. Memang nanti kita susah juga kalau kita sudah akrab begitu ya. Ya. Baik. Begitu ketawa dilarang oleh Rasulullah SAW. Lihat bagaimana dampak ilmiah. Orang kalau dia menguap, dia tutup mulutnya begini, ya. Untuk kata para ilmuwan, menguatkan saraf pengingatnya. Ya. Tidak gampang pikun dini dan terhindar penyakit Alzheimer itu. Tahu dari mana Nabi Muhammad itu? Ada kebaikan. Lagi, makan pakai tangan, pakai sendok. Pakai tangan 1 jam, 1,5 jam hancur makanan. Pakai sendok 6 jam itu. Kata Nabi, makan itu kata Nabi semua dijilat. Sampai piringnya juga dijilat. Bukan begini ya. Pakai tangan begini ya. Kalau begini langsung nanti kata si Uda sangkutin langsung.
Ya, udah licin soalnya. Pakai tangan, disilat. Nabi cuma mengatakan nilai saja. Fa innakum la tadri min ayyil barakah. Sebab kalian, kata Nabi, tidak tahu di mana letak berkah makan. Entah yang di piringnya, butirannya, entah bekas-bekas kuahnya, entah yang di tangan. Licinkan semua, kata Nabi. Licin betul. Udah? Apa dampaknya? Kata para ilmuwan, jika ada orang makan dia jilat-jilat jalan tangannya, itu keluar enzim di sini, dan itu menyembuhkan penyakit mah. Kecuali penyakit mah tengah malam, mamah, itu qiyamul lail lain lagi cerita itu, ya. Ya. Lambungnya itu. Di kampung saya Sumatera, itu kalau orang makan tuh kan pakai, orang-orang Sumatera sini enggak, kanduri namanya. Ya, pakai nampan gede kayak jemaah tabligh 5 orang itu. Ada uwa namanya, Uwa Abdurrahman, 80 tahun usianya. Dia mengamalkan dari sini nih, kalau dia makan dituangkan air ke piringnya, lagi kondangan. Cuci tangan deh gini. Diminumnya. Orang jijik jadinya kan. Tapi sehat, Uwa Abdurrahman, sehat 80 tahun sehat, enggak ada penyakit apa. Tapi ujung-ujungnya mati juga dia. Masih enggak mati-mati dia. Udah tua soalnya kan. Tapi ingin saya katakan, makanya ilmuwan dari New York itu, ada orang perempuan, kayak kita puasa ini. Kita ini kan puasa ini kesempatan sel yang baik memakan yang buruk ini, Pak. Supaya kuat anak tubuh kita nih. Ya, kata dia apa? Sebaiknya umat, kata kira-kira saya tangkap sinyal dari video itu. Kata dia, umat Islam ini kalau dia mereka puasa, ya, sebaiknya jangan rajin puasa. Kenapa? Nanti bangkrut industri farmasi kami. Makanya ilmuwan Inggris, kata dia, saya berhenti jadi dokter jika umat Islam memperhatikan 3 pola hidupnya sesuai nabinya ini. Cara makan ala Nabi, cara buang air ala Nabi, cara tidur ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat. Mahathir Muhammad 90 tahun jadi PM dia sempat. Sekarang usianya 1 abad lebih. Diwawancara dia di sebuah studio apa namanya nih, asing. Nah, ditanyalah, kenapa anda ini panjang sangat umurnya, Upin Ipin, ya? Kenapa panjang umur ini? Kata dia begini, ibu saya ngomong, lihat ibu dia. Ibu saya ini ngomong, Mahathir, jika engkau makan sudah terasa enak, berhenti. Kalau kita terasa enak, libas terus bang, bebek kaleo itu, makan. Berhenti, kenapa? Begitu engkau enak, padat itu. Nabi suruh sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga udara. Kau padatkan, itu tak baik. Nabi Muhammad itu, ini antara dadanya sama perutnya Nabi Muhammad itu rata itu. Ada orang kan agak begitu dikit, ada tanjakan. Ya, ada polisi tidurnya. Ya, dia lurus ya, karena makanan tadi. Kalau enggak kenyang dia, kalau enggak padat, enggak selesai dia makan. Inilah sekelumit yang saya sampaikan. Ya, dengan begitu nanti Pak, ini masuk ke sini. Nanti kita akan beribadah konsisten terus itu, karena melihat kebaikan tadi. Saya ini kalau tak berharga di pandang Tuhan, kalau enggak menyembah Tuhan ini, akhirnya kita berharga. Terus kebaikan-kebaikan, jadi semangat kita beribadah. Jadi konsisten terus sampai habis Ramadan, tetap kita berpuasa. Kenapa? Karena banyaknya fadilah itu. Allah menghargai kita, Allah ngopenin kita, Allah memberi pahala kepada kita. Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai sini dulu saya sampaikan. Anda tanya jawab enggak ya? Silakan kalau mau tanya. Ada mau nanya apa aja boleh. Saya jangan minta THR lah. Imanan. Iya. Iya. Jadi ada ibadah excellent yang 4 dalam Ramadan itu ya. Pertama puasa itu sendiri, yang kedua qiyamul lail, yang ketiga adalah sedekah, yang keempat baca Quran. Ini ibadah excellent di Ramadan ini. Semua punya dalil. Pertama, man shoma Ramadana. Kata Nabi, barang siapa dia puasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Dengan iman dan ihtisab itu artinya adalah pingin pahala dia. Kenapa puasa? Aku pingin pahala Tuhan. Bekal aku di kuburan nanti. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dia, selesai. Ya, jadi itu pertama hadisnya. Yang kedua tambah lagi,
aktivitas Ramadan apa? Mangqama Ramadhana. Barang siapa qiyamul lail. Makanya kata Nabi, celaka si fulan itu, kata Nabi. Qamal lail wala qiyamul lail. Kata Nabi, celaka si fulan itu, dia bangun malam tapi tak sholat malam dia. Begitu dia bangun, kamar mandi dia. Kata malaikat, mau tahajud ini. Siap-siap dicatat ini. Begitu dia keluar kamar mandi, pipis doang, tidur lagi dia. Kurang ajar, hapus lagi. Ya, kata Nabi, celakalah si fulan, bangun malam tapi tak sholat malam. Dia nggak tahu tengah malam itu Allah lagi merendah itu. Allah lihat. Makanya tengah malam itu doa itu tajam dia, tembus dia. Subhanallah. Hajat-hajat hidup itu selesai dengan tahajud itu. Allah cari ke jalan keluar. Merengek tengah malam. Rajulun dzakarullah khalidan fafadat aina. Seseorang yang bangun tengah malam, diingatnya dosa-dosanya, permohonannya, menetes air matanya. Jadi itu dua. Jadi qiyamul lail jangan tinggalkan. Nah, kalau bapak sudah taraweh, boleh tahajud, boleh saja. Tapi kalau nggak sempat, sahurnya yang dikejar. Ibu-ibu nyiapkan makanan biasanya tak sempat tahajud, nggak apa-apa. Yang penting sudah taraweh. Minimal 2 rakaat. Ya, qiyamul lail itu minimal 2 rakaat. Atau witir sebelum tidur. Ya, yang penting kita lakukan adalah jangan meninggalkan sholat malamnya semampu kita. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, rajulun seseorang itu dianggap kurang bagus. Udah rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin puasa. Begitu enggak qiyamul lail, kurang manis. Orang beriman itu tak qiyamul lail itu kurang manis. Harus sholat malam. Nah, itu rahib-rahibnya orang-orang mukmin itu. Yang ketiga, sedekah. Sedekah ini langsung tadi saya bilang. Ya, kata Nabi tadi, apa tuh? Barang manfaat, dari situ ada kode itu, manfattara iman. Barang siapa memberi buka puasa orang-orang yang beriman, orang-orang yang puasa. Nah, kan sedekah itu. Saya cari di masjid ini. Yang ngasih korma sudah 2 bakul. Aduh. Kita kan mencari ibadah, ini bukan sombong ya. Kita ingin mencari ibadah amal soleh. Yang ngasih air minum sudah. Yang ngasih makanan per RT kan biasa di komplek-komplek itu. Ibadah mana? Kita kan ingin beribadah ini. Kita ingin tiap sore ini. Mana yang belum? Ternyata yang belum teh solo belum ada, teh solo ya. Teh solo sini. Tolong buatkan tiap sore teh solo buat yang puasa ini. Jadi kita harus berebut, ini masih ada waktu soalnya ini. Allah hargain ini. Coba sebutir korma saja, segini. Lega, apalagi teh solo. Ya, tapi saya nggak punya duit Pak. Sehari bisa 10.000 bagi ibu-ibu ini. Ya kalau ada kemauan ya. Beli tepung, beli kol, beli wortel, daun bawang potong-potong, buat bakwan, tipis-tipis digoreng. 10.000 soalnya. Kasih orang yang buka puasa. Begitu dimakannya 2 bakwan tadi, masuk teh manis, selesai hidupnya tuh. Aman sudah dia. Dan sholat dia. Jadi nggak perlu banyak-banyak, yang penting tiap harinya. Coba di Wajil Haram itu, kantong 1 juta itu. Oh berlimpah-limpah. Saya di Mesir mahasiswa, orang Arab tuh membuka rumahnya itu. Silakan makan sini. Mereka menyebut hidangan itu Maidatur Rahman, Al-Maidah, hidangan Tuhan. Ya, sini mahasiswa. Kami makan ayam separuh, kami daging gede-gede. Orang Arab ini kok makan gede-gede, ayam separuh coba. Kalau kita kan 1 ekor 12 potong. Itu pun ceker, tembolok. Mereka tidak dagingnya itu. Makanya ketika ada orang mahasiswa nikah sama orang Mesir, tiap hari makan ayam bawa ke Indonesia, makan ayam separuh. Kan lama-lama mertuanya bingung ini. Nak, istrimu itu orang atau musang sih ya? Separuh ayam. Begitu porsi orang Arab. Tapi mereka dermawan Pak. Masya Allah. Begitu kami krisis 98, dolar naik, dibukalah semua majelis-majelis itu bantuan-bantuan. Sampai melimpah-limpah kami itu. Kenapa? Ini pelajar. Kalau kita kasih makan penduduk kita, cuma untuk perutnya kenyang. Ini mahasiswa ini, mereka akan menjadi mubaligh ini. Penyampai agama Allah. Ketiga, yang keempat, ya pertanyaannya, baca Quran. Itu ibadah juga itu. Coba saya nggak bisa bayangkan. Imam Syafi'i itu khatam dalam sebulan 60 kali itu. 60 kali khatam itu bagaimana itu? Ustaz Salim Ghazali aja, Imam Istiqlal, tak sampai segitu tuh. Ternyata begini, kata Ibnu Qayyim, cara menyimpan file itu ada 3 file. Pertama adalah melalui dokumen.
prasasti, laptop, buku, itu menyimpan file. Yang kedua cara menyimpan file itu adalah melalui your brain, otakmu, hafalan. Dua. Yang ketiga menyimpan file itu kata Ibnu Qayyim melalui lisan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya apa? Enggak paham saya. Begini maksudnya. Kalau saya bangunkan antum, bangun. Begitu bangun, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Hafal dia langsung itu. Enggak dia pikirkan kan? Itu berarti udah di lisan itu. Bangun Pak Harif, bangun. Baca azan. Allahu Akbar, udah hafal kan? Berarti udah di lisan itu. Baca kulullah di lisan itu. Imam Syafi'i itu udah kayak air. Kalau dipikirkan huruf sin innama itu gampang melupa. Kayak air. Bapak baca Fatihah, Bapak tak pikirkan huruf-huruf itu lagi di Quran itu. Bapak Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya di mulut itu. Imam Syafi'i berair. Dan beliau itu kalau berjalan suka tutup kuping begini nih. Dua-dua itu. Kenapa engkau begini? Kata dia apa? Setiap apa yang ku dengar itu menyimpan di otak saya. Coba kalau ada suara dangdut gitu, suara menyimpan. Bapak kalau rajin lagu Roma Irama dengar itu, begitu buang air, itu teringat air itu, adu domba, teringat itu duk di kepala itu. Coba kalau Quran dia itu. Makanya kata para ulama, orang itu tidak jauh-jauh mati dari apa yang dia biasakan. Ada seorang anak ketabrak pecah kepalanya di Saudi Arabia. Tapi ketika didorong begitu, terdengar suara merotal. Suara dicari sama dokter. Suara mana? Ada jin. Pas dilihatnya mulut anak itu bergerak-gerak. Ditanya, tapi ujung-ujungnya meninggal anak ini. Ditanyalah, kenapa namanya? Anak saya ini Pak penghafal Quran. Di mana waktu kosong di halte hafal Quran, ingat-ingat deh. Tak jauh-jauh meninggal baca Quran. Coba kalau disuka ngupil gitu, nanti matinya ngupil juga itu. Istilahnya begitu ya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibadah kita tinggal beberapa hari ini masih kita bisa manfaatkan. Masih ada yang ganjil lagi 29 Ramadan insyaallah. Cukup ya. Terima kasih. Mohon maaf mohon lebihnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.